Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa lagi. Untuk pembelajaran hari ini Bapak akan sampaikan untuk pertama untuk kompetensi dasarnya dalam buku yang kita pakai. Nah, untuk PKN supaya nanti tidak kemana-mana ya. Untuk PKN yang untuk tema 1 ini kita belajar tentang Pancasila ya. Untuk bahasa Indonesia itu tentang hidup pokok. Terus untuk IPA itu membahas tentang organ gerak hewan dan tumbuhan, kemarin sudah kita bahas. Untuk IPS itu denah dan peta ya. SBDP tentang gambar dan unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita lihat PKN. Kita bisa buka halaman 21 ya, tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia ya. Istilah Pancasila diambil dari kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca ya, pada 29 Mei. Nah, ini terus pada waktu itu tanggal 1 Juni itu ada sidang pertama BPU PKI ya. Tokoh-tokohnya ini yang mengusulkan ya, usul-usulannya Pancasila. Nah, maka dari itu tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila ya, hari lahirnya Pancasila. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila ya. Pengamalan sila bisa dilihat nanti dibaca lagi, nanti bentuk PDF-nya akan Bapak berikan ya. Nah, terus untuk bahasa Indonesia ini sama dengan kemarin yang Bapak kasih video, yaitu tentang kalimat utama atau hidup pokok ya. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya itu untuk apa sudah ada. Jadi kemarin sudah Bapak jelaskan juga, kita lewati saja. Nah, untuk IPA kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak, itu dibagi dua, yaitu alat gerak pasif dan aktif ya. Nah, terus yang pasif itu adalah kerangka tulang ya, tulang atau kerangka itu alat gerak pasif. Yang aktif adalah otot dan organ. Nah, banyak jenis dan cara hewan berpindah tempat tergantung pada organ geraknya yang digunakan. Nah, seperti kelinci itu bergerak menggunakan kaki, ikan sirip, burung menggunakan sayap, kucing berjalan dengan kaki dan sebagainya. Nah, berdasarkan punya dan tidak punya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua. Jadi ada yang hewan mempunyai tulang belakang dan ada yang tidak. Nah, contohnya itu ada vertebrata, itu memiliki tulang belakang. Nah, kalian bisa dilihat balik lagi ya. Nah, di halaman 13 itu udah ada ya. Di halaman 13 contohnya adalah kelinci ya, mempunyai tulang belakang dan sebagainya di sini ya. Nah, terus yang avertebrata ya, nanti kita juga akan belajar tentang vertebrata itu di halaman 42, itu untuk nanti. Nah, ini Bapak beri rangkuman supaya kalian bisa membaca-baca dulu. Nah, contohnya adalah siput. Nah, siput dan sebagainya ini dipelajari dulu. Nah, ciri-ciri hewan avertebrata. Nah, ini yang pertama, tidak mempunyai tulang belakang, mempunyai kerangka luar. Nah, seperti siput dia mempunyai kerangka luar ya. Nah, itu untuk IPA. Nah, selanjutnya untuk IPS. Untuk IPS nanti kita akan belajar tentang denah. Denah itu di halaman 31. Nah, denah kita sudah pernah belajar di kelas 3, di kelas 4 sudah belajar tentang denah. Nah, habis itu kita belajar tentang peta ya, tentang peta. Nah, tentang peta.
peta merupakan gambaran dengan skala tertentu untuk menunjukkan suatu tempat ya. Jadi nanti di kelas 5 ini kita juga belajar tentang skala. Itu ada di pelajaran matematika. Nah, sekarang letak Indonesia. Kita lihat di halaman 27. Ya. Letak Indonesia ya. Ini letak Indonesia. Itu antara 6 derajat LU. LU itu singkatan lintang utara, sampai 11 derajat LS lintang selatan, dan 95 derajat BT. BT ini adalah bujur timur, sampai 141 derajat BT. BT itu bujur timur. Sedangkan letak geografisnya itu terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Nah, bisa dilihat di halaman 27 ya, letak-letaknya. Itu tentang secara astronomi ya, astronomi dan letak geografis ya. Nah, kita lihat di halaman 32. 32 ini kondisi pulau ya. Kondisi geografis pulau. Nah, jadi kalian bisa baca sendiri. Dari pertama adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini memiliki luas wilayah nih. Terus yang kedua Pulau Sumatera yang ada di halaman 33 yang atas. Nah, bisa dibaca. Nah, nanti bisa dicari juga ya, bener enggak luasnya seperti ini, seperti itu. Terus yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan. Yang keempat Sulawesi, kelima Pulau Bali, keenam Pulau Nusa Tenggara. Ya. Pulau Nusa Tenggara yang di halaman 35. Nah, sekarang dari SBDP. Nah, terakhirnya SBDP kemarin kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu apa? Udah ada ya kemarin. Nah, ini gambar ilustrasi diberikan menjadi 4. Kemarin sudah Bapak jelaskan juga. Ya, udah Bapak jelaskan. Nah, oke. Nah, jadi ini dipelajari untuk subtema 1. Ini sebagian kita sudah belajar, ini sebagai catatan supaya kalian ingat-ingat kembali. Selamat belajar. Nanti dalam bentuk PDF Bapak akan kirimkan. Terima kasih, selamat belajar.